Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sobat semua. Seperti biasa kita lanjutin lagi alur cerita Kastil lagi. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian bila ada masukan buat channel ini. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Seperti biasa kita review dulu video terakhir kemarin, di mana Kim Shin yang membuat musuh-musuhnya terkaget setelah mengalahkan salah satu pimpinan mereka hanya dengan sekali tinju saja. Setelah itu tiba-tiba handphone Kim Shin berdering. Ternyata Sir meneleponnya. Lalu Sir berkata, "Situasi sedang tidak bagus, Tigro. Sepertinya kau harus menarik mundur pasukanmu saat ini juga, karena Oh Dohwa sedang menuju ke arah sana." Musuh yang mengira Kim Shin sedang lengah, dia mencoba menikamnya. Tapi Kim Shin yang sedang menelepon melihat ke arahnya dengan tatapan tajam yang mengerikan, yang membuat orang tadi mengurungkan niatnya. Lalu Kim Shin menyuruh Sir untuk mengikuti Dohwa, dan setelah itu menutup teleponnya. Kim Shin bertanya pada mereka yang menjadi musuhnya, "Mobil abu-abu di luar, siapa yang memegang kuncinya?" Tanpa sadar, salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Lalu tanpa aba-aba, Kim Shin langsung menghabisi mereka semua secepat kilat. Dan tersisa satu orang yang membuatnya ternganga. Brengsek, baru pertama kali aku melihat kemampuan semengerikan ini. Lalu Kim Shin meminta sesuatu padanya, yang tidak lain itu adalah kunci mobilnya. Sementara di bagian Oh Dohwa, dia sedang bersantai di perjalanannya. Lalu tangan kanan Oh Dohwa berkata, "Bos, kita bahkan belum menguji kemampuan Mo Seong-gyu." Yang dijawab oleh Dohwa, "Memangnya apa pentingnya itu? Kalau muncul baterai pengganti di saat yang tepat, kita tinggal ganti saja kan?" Lalu bawahan Dohwa berkata lagi, "Bos, sepertinya ada yang mengikuti kita di belakang." Sedangkan Dohwa bersikap biasa saja. Apa mereka kurang kerjaan? Rajin sekali mereka mengikuti orang ya. Kebetulan sekali, aku lagi bosan. Kita lihat keparat mana yang mengirim dia padaku." Ternyata itu adalah Sir yang diperintahkan Kim Shin untuk memantau Dohwa. Tapi Sir sedikit terheran-heran karena rute yang dilewati Dohwa bukanlah rute yang sebenarnya. Sir berkata dalam benaknya, "Apa mereka sadar kalau aku mengikuti mereka?" Akan tetapi Sir kehilangan jejak Dohwa. Sedangkan Dohwa yang berhasil mengelabui Sir berkata, apa dia dikirim oleh Haseong atau orang itu? Ya, siapapun yang menyuruhnya tidak ada yang aneh, karena mereka semua orang-orang yang memiliki sisi licik masing-masing. "Ayo jalan, kita terlalu banyak membuang waktu," ucap Dohwa. Akan tetapi Kim Shin yang sudah mengetahui lokasi Dohwa berada, dia berpikir sesuatu. Kalau dia sampai ke tempat Yeong berada, dia pasti akan mengetahui keberadaan Andi dari gerakan Yeong. Aku harus berusaha menyembunyikan identitas anak itu terlebih dahulu. Ini hal yang tidak ada dalam rencana, tapi aku perlu mengecek kemampuan Dohwa terlebih dahulu, yang diperkirakan sebagai tingkat atas 10 bajak kastil. Sedangkan Yeong yang sudah berhasil menembus penjaga Seong-gyu, dengan santainya dia masuk ke ruangan Seong-gyu yang terdapat banyak penjaga yang bersiap membunuhnya. Lalu Yeong yang melihat teman-teman yang mengkhianatinya, Yeong berkata, "Kalian berdirilah kalau kalian tidak mau dihajar dalam keadaan duduk seperti itu." Seketika itu juga bawahan Seong-gyu langsung maju menyerang Yeong dan berkata, "Bocah ini, kau pikir kau di mana?" Tapi Seong-gyu berkata, "Hentikan, biarkan dia. Wajar kalau dia marah karena kita yang memukulinya sampai babak belur." Lalu Seong-gyu berkata pada Yeong, "Tenangkanlah dirimu, Yeong. Lalu buka ini terlebih dahulu. Ini adalah uang kontrak dan kompensasi. Aku sudah menaruh uang di dalamnya yang dapat membuatmu tersenyum." Tapi Yeong berkata, "Apa maksudmu, bangsat? Aku ingin melebarkan sayap, tapi di sampingku tidak ada anak yang setingkat dirimu. Aku bukan orang asing. Apa gunanya kita saling berkelahi, padahal kita sama-sama orang Busan," ucap Seong-gyu. "Kalau kita bersatu, kita bisa menguasai seluruh Seoul.
bukan hanya Busan. Dengan santainya Yeong memukul orang di sampingnya. Orang ini mengganggu sekali. Seonggyu, sebenarnya bicara apa kau? Apa kau takut padaku? Ucap Yeong. Ucapan tadi membuat Seonggyu marah dan berkata, baiklah, kalau kau mau menanggung akibatnya, dengan senang hati aku akan melayanimu. Lalu Seonggyu berkata, kunci pintunya. Sementara Kim Shin yang sedang mengikuti Do Hwa dan berusaha menghentikan pergerakannya yang sedang menuju ke arah tempat si bocah Busan yang akan bertarung dengan Mo Seonggyu. Kim Shin yang sudah tahu mobil yang dikendarai Oh Do Hwa pun langsung menabrakkan mobilnya. Lalu Kim Shin turun dengan gagahnya. Sementara Do Hwa cuma berkata dalam benaknya, ternyata dia bukan cuma mengawasi, tapi mencoba untuk menghabisiku. Seketika itu juga bawahan Do Hwa yang bernama Masa turun dan akan melawan Kim Shin. Akan tetapi tanpa basa-basi, Kim Shin mengeluarkan pisau dan langsung menyerang Masa. Tapi Masa dapat menahannya dengan mudah. Tidak berhenti di situ, Kim Shin langsung menghantamkan pukulannya tepat ke wajah Masa. Tapi Masa lagi-lagi masih bisa sedikit menahannya. Sementara tangan Kim Shin yang masih dipegang Masa, tiba-tiba Do Hwa berada tepat di belakangnya dan hendak menebaskan kapak tajamnya pada Kim Shin. Akan tetapi Kim Shin berhasil menghindarinya. Kim Shin yang kehilangan tenaga di tubuhnya menjadi kesempatan Masa untuk melemparkannya. Tapi Kim Shin yang lincah, dia berhasil menyayat Masa kembali yang membuat tangannya harus terluka. Masa berkata, bajingan, siapa dia sebenarnya? Kim Shin yang berpikir kalau Masa juga bukan orang biasa karena kemampuannya. Ditambah lagi Oh Do Hwa yang tadi menyerangku, padahal tadi aku sudah mengelak. Tapi di detik terakhir dia memperpanjang kampaknya dan bisa sedikit menyayatku. Dia benar-benar melewati batas normal. Sulit untuk memahami rencananya. Ternyata reputasinya tidak bohong. Baru pertama kali aku menghadapi lawan seperti ini, ucap Kim Shin dalam benaknya. Do Hwa yang berbicara berkata, Masa, harusnya tadi kau bertahan agar aku bisa memotongnya. Masa, apa kau takut tanganmu terpotong juga? Sementara Masa cuma bisa meminta maaf pada Do Hwa. Fokuslah kau Masa, aku tidak akan memaafkan kesalahan 2 kali. Orang yang ada di depanmu itu adalah lawan yang layak untuk orang sepertimu Masa. Terima kasih Tuan Do Hwa, ucap Masa sambil menerima pisau dari Do Hwa. Kim Shin yang melihat dua lawannya pun sedikit ragu karena orang yang ada di hadapannya memiliki level yang hebat. Kim Shin berkata dalam benaknya, mulai sekarang aku harus mempertaruhkan nyawaku ya. Seketika itu juga Do Hwa dan Masa langsung menyerang Kim Shin bersama-sama dengan kapak dan pisaunya masing-masing. Tapi Kim Shin masih bisa menghindar dan menahan serangan kapak Do Hwa. Kim Shin terus-terusan diserang dengan rentetan serangan yang dilancarkan Do Hwa dan Masa. Kim Shin yang mulai kewalahan pun hanya bisa menahan kapaknya Do Hwa dengan pisau yang dipegangnya. Kim Shin dan Do Hwa terus beradu kekuatan. Kim Shin yang berhasil memenangkan situasi tersebut, dia langsung menyerang Do Hwa yang membuat tangan Do Hwa harus berdarah. Tapi di saat itu juga Masa berhasil menyabet tubuh Kim Shin dan membuatnya harus mengalami pendarahan. Lalu Masa menabraknya yang membuat Kim Shin terlihat akan jatuh. Dan di sela keseimbangannya yang terganggu, Oh Do Hwa langsung menyabetkan kapaknya. Tapi Kim Shin masih bisa menghindarinya setipis kertas. Lalu Kim Shin dan Masa sama-sama terjatuh. Do Hwa yang mau menyerang kembali dengan serangan kapaknya ditahan oleh Kim Shin. Dia berkata dalam benaknya, berdebah ini, dia tidak takut akan kekuatanku dan malah menahan seranganku dengan tangan kosong. Akan tetapi Do Hwa tidak berhenti. Dia kembali menyerang Kim Shin dengan satu tendangan keras yang telak mengenai Kim Shin. Setelah itu Do Hwa berniat mengakhirinya dengan kapak tajam yang dipegangnya. Do Hwa terkaget karena Kim Shin masih belum juga tumbang. Ada saja ya berdebah seperti ini. Dia berhasil menahan semua seranganku, bahkan di tengah-tengah dia mampu menyerang balik. Padahal dia anak ingusan yang jauh lebih muda dariku, tapi levelnya sudah berbeda begini. Tidak bisa dipercaya, aku tidak menyangka akan bertemu santapan spesial di Busan ini. Kim Shin yang masih bisa bertahan, dia hanya terdiam memperhatikan pergerakan dua lawannya.
Lalu tiba-tiba Dohwa dan Masa langsung menyerangnya bersama-sama. Bahkan Dohwa berkata, "Hei bocah ingusan, cepatlah buat Dohwa ini lebih bersemangat lagi." Akan tetapi Shin berpindah pada Yeong yang masih bersiteru dengan Seonggyu. Seketika itu juga pertarungan langsung dimulai. Yeong dikeroyok beberapa orang di sana, tapi dengan lincah dia masih bisa menghindari serangan mereka lalu bergerak cepat ke arah Mo Seonggyu. Kedua temannya yang berkhianat cuma bisa melongo melihat kemampuan Yeong. Yeong yang sudah berada tepat di hadapan Mo Seonggyu teringat nasihat dari Jin Tae. Jin Tae sebelumnya berkata, "Apa kau tahu alasan kenapa kau kalah dariku? Karena kau menyerang lawan dengan membawa perasaan. Itu adalah kelemahanmu yang membuatmu menjadi terburu-buru saat melancarkan serangan. Dan jika lawanmu sengaja membuka celah, kalau sikapmu masih seperti itu, kau akan terkena serangan lawan dengan damage yang berkali lipat. Ingatlah bocah, saat kau melihat kesempatan emas, tunggulah. Lalu setelah itu, incarlah titik vitalnya." Dengan mengingat perkataan Jin Tae, Yeong mengurungkan serangannya walaupun dia melihat kesempatan bagus untuk menyerang Mo Seonggyu. Seonggyu yang mengayunkan serangannya tidak habis pikir kalau Yeong tidak jadi menyerang dan malah menghindar, dan setelah itu berhasil menendang Seonggyu berkali-kali. Yeong yang terhenti sejenak berpikir, ada apa dengannya? Padahal aku berhasil menendangnya berkali-kali sampai kakiku serasa mau patah, tapi dia tidak terluka sedikit pun. Seonggyu berkata, "Ada apa cecungu kecil? Apa kakimu sudah loyo? Apa sekarang kakimu itu mau aku pijat?" ucap Seonggyu dengan tekanan hebatnya. Sementara di pertarungan Kim Shin dan Dohwa serta Masa, dia akhirnya kedatangan bantuan, yaitu Sir yang tiba-tiba menyerang Masa dengan senjatanya. Kim Shin berkata pada Sir, "Kenapa kau datang ke sini? Sudah kubilang jangan ikut campur kan?" "Ya, memang, tapi aku selalu bermimpi setelah aku berlatih keras, yaitu mimpi bertarung bersama Amur Tigro." Baiklah kalau begitu. Suatu saat, aku pasti akan membalas budi padamu. Kalau begitu, tolong bertahanlah sebentar saja. Aku pasti akan membuat jalan keluarnya. Sementara Dohwa yang sudah siap bertarung, dia terlihat mengerikan dengan aura menekannya. Seketika pertarungan pun dimulai menjadi 2 lawan 2. Kim Shin berhadapan dengan Dohwa, sedangkan Sir mendapatkan bagian menahan Masa. Mereka semua terus berjual beli serangan. Kim Shin yang berpikir dalam benaknya sudah cukup untuk mengulur waktu, dan dia berpikir kalau dia sudah tahu pasti kekuatan Dohwa. Kim Shin langsung menyerang Dohwa dengan karambitnya, tapi Dohwa berhasil menghindar dan menahan serangan Kim Shin. Kim Shin terus menyerangnya, tapi Dohwa sudah tahu jalan pikiran Kim Shin yang akan mengakhiri pertarungan dan berniat untuk kabur. Seseorang yang datang di tengah pertarungan menjadi kesempatan untuk Kim Shin dan menjadikannya tameng atas serangan yang Dohwa lancarkan padanya, dan membuat bawahan Dohwa badannya harus terbelah dan menembus tubuhnya, serta berhasil mengenai Kim Shin, mengait dan melemparkan Kim Shin dengan kampaknya. Tapi Kim Shin langsung bangkit. Kim Shin berkata dalam benaknya, "Sialan, kalau saja tadi serangannya tidak tertahan, pasti tanganku sudah putus." Tapi Kim Shin langsung bangkit lagi. Kim Shin berkata, Dohwa, untuk saat ini benar-benar mustahil. Kemampuannya hanya setingkat ini. Kalau begini terus, pasti aku akan mati. Sedangkan Sir yang masih terus bertarung melawan Masa, mereka berdua masih terlihat seimbang. Sir dengan senjata rantainya dia terus menyerang Masa, tapi Masa dapat menahan setiap serangan Sir. Akan tetapi Sir sedikit lengah yang membuat Masa berhasil melancarkan satu tendangan lututnya ke wajah Sir. Tapi Sir sengaja menahannya dan berhasil melemparkannya sampai dia terhempas. Tapi Masa yang tidak terjatuh pun langsung kembali menghindari serangan beruntun Sir, dan akhirnya Masa berhasil menyerang balik dengan satu tebasan pisaunya yang membuat Sir harus tergores cukup parah sampai darahnya muncrat di udara. Sir berkata dalam benaknya, "Tigro, dia berhasil menahan 2 orang sehebat ini sekaligus."
Sir yang kembali terkena satu pukulan pun dia langsung tumbang dan berlutut di hadapan masa. Kim Shin yang melihat masa akan menghabisi Sir berkata, "Sial, Sir," dan membuat fokus Kim Shin menjadi teralihkan. "Hei bocah, lihat kemana kau?" ucap Do Hwa dengan serangannya pada Kim Shin. Tapi Kim Shin berhasil menghindar. Lalu Do Hwa berkata, "Hei kau bocah, hentikanlah. Kau tidak perlu terburu-buru karena aku akan memotong kaki kalian lalu membuat kalian mengikutiku dari belakang." Kim Shin yang masih fokus berkata, "Timingnya tepat sekali ya." Ucapan tersebut membuat Do Hwa bingung, yang ternyata Jin Tae datang melemparkan pisaunya dan berkata, "Hei hei hei, bajingan mana yang berani melukai juniorku?" Masa langsung refleks dan menyerang Jin Tae dengan senjata sihir yang sudah ada di tangannya. Tapi kali ini Jin Tae bertarung dengan tatapan dingin, tidak seperti biasanya. Tanda kalau dia benar-benar serius di pertarungan kali ini. Seketika itu juga Jin Tae berhasil menghindar dan berhasil melukai Masa dengan sabetan pisaunya yang cepat. Masa yang tidak terima pun kembali menyerang Jin Tae dengan penuh amarah. Tapi kali ini Jin Tae bertarung dengan serius dan berhasil kembali melukai Masa dengan satu tendangan ke arah wajahnya yang membuatnya harus memuntahkan darah dari mulutnya. Do Hwa yang melihat Masa terpojok berusaha membantunya dengan melemparkan kapaknya ke arah Jin Tae. Tapi Kim Shin tersadar dan berhasil menendang kapak yang dilemparkan Do Hwa tadi. Lalu Jin Tae melemparkan pisaunya pada Sir. Do Hwa yang melihat situasi kurang menguntungkan berkata dalam benaknya, "Sialan, kali ini kami terpojok." Jin Tae berkata, "Hahaha, jadi nostalgia ya. Bagaimana kalau kita bermain seperti dulu setelah sekian lama?" Kim Shin yang berpikir dalam kepalanya pun berkata, "Satu orang sudah tumbang. Ini kesempatan bagus untuk menghabisi Do Hwa." Tapi Sir kelihatannya mengalami luka yang cukup serius. Baiklah, untuk sementara ini masih terlalu cepat untuk menghabisi salah satu dari 10 baja kastil. Lalu Kim Shin berkata pada Jin Tae dan Sir, "Untuk sementara, ayo kita mundur." "Hah, mundur," ucap Jin Tae yang kelihatannya agak kesal. "Tapi kan aku baru datang, bos. Kenapa mundur?" Lalu Kim Shin berkata, "Tujuannya sudah selesai. Kita hanya menahannya di sini agar anak itu bisa menghabisi Seonggyu." Lalu Do Hwa yang mendengar kalau mereka akan mundur berkata, "Woi bodoh, kau akan mati kalau bertemu lagi denganku. Ayo kita lanjutkan lagi. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali pada kalian." Tapi Kim Shin yang sudah berbalik dan hendak pergi berkata, Do Hwa, harusnya kau bersyukur. Kau masih bisa bernapas lega hari ini. Dan kau tidak perlu khawatir, aku bisa memotong lehermu kapanpun aku mau." Lalu setelah itu Kim Shin dan kedua rekannya pun pergi. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian. Dan jangan lupa share-share dikit lah, oke? Biar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita yang menarik seperti ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.